Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahid daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-din ba'dama wallat wulatuh, wastawlat 'udatuh, wa tada'da'at arkanuh, wa tasa'sa'at a'wanuh, wa anqaddat kawakibuh, wa anqaddat kataibuh, wa dhalla nasiruh, wa qalla majiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama umirtu bis salati alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi salata alaih. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidah setempat. Yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat beserta tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang kami hormati plus kami istimewakan yaitu pengantin baru Teh Adrina dan Amilki. Betul? Betul. Teh Adrina putra dari Bapak. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, Tuhan yang telah mensyariatkan nikah, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, yang dengan nikmat itulah menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita yang menikah di usia 25 tahun. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad. Ibu-ibu siap kita sama-sama bersalawat? Siap. Semuanya siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Ji'na ila darik tan'um bi asrarik, ma khaba man zarak, wallahi ay wallah. Sadayana. Alaika sallallahu
يا خير خلق الله والآل والقوم آل الله. Sebelah sini. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Sebelah sini. Alaika sallallahu ya khaira wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Fida'ukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Sadayana alaika sallallahu alqillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Jemaah semuanya apa kabar, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Daramang? Alhamdulillah. Sarai? Alhamdulillah. Alhamdulillah di malam hari ini jamaah masih semangat untuk talabul ilmi, bersyukur, silaturahim, menyambung ukhuwah di kampung Legok Kondang. Legok Kondang. Kampung Legok Kondang, desanya Cinisti, Kecamatan Kabupaten Garut. sama-sama orang Garut. Cie. Alhamdulillah kita bisa langsung bertatap muka. Mungkin selama bulan Ramadan jamaah dari desa Cinisti ini hanya melihat hilal di televisi, betul? Betul. Sekarang alhamdulillah bisa langsung bertatap muka. Hilal ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah mendukung Hilal, baik dengan vote, SMS, doa, motivasi. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Amin. Hadirin ejeng hadirat, muslimin ejeng muslimat, bapak-bapak ejeng ibu-ibu. Bareng. Berbicara tentang cinta, Aduh. cinta adalah hal istimewa dalam kehidupan yang dimiliki oleh setiap insan yang bernyawa. Rasa itu tumbuh di mana saja dan kapan saja. Pagi, siang, sore, malam, ada yang merasakan cinta. Yang di Asia, yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Afrika, yang di Australia, yang di Legok Kondang, ada yang merasakan cinta. Bahkan banyak orang yang lalai jaga hati, tak sadar diri bahwa ia sedang jatuh cinta. Astagfirullahaladzim. Samhujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, atau yang sering kita kenal dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Mursyidul Amin, beliau mendefinisikan cinta wa huwa ayyamila tabu ilaihi likaunihi ladidan indahu. Cinta merupakan kecenderungan alami terhadap apa yang dicintai sehingga itu terasa nikmat baginya. Coba saji-saji sahabat ngaji, apakah pernah merasakan cinta? Pernah? Pernah. Yang bilang gak pernah bohong. Itu buktinya tadi teteh-teteh sebelum berangkat ke acara ini suruh ngaserengeh dulu di depan kaca. AAA yang kegeeran merasakan sangat ganteng. Teteh-teteh yang kepedean merasakan sangat cantik. Saking cantiknya
Ketika teteh-teteh bercermin, ngenteng, kata teteh-teteh, aduh, abi teh asa mirip Syahrini. Itu realita cinta, subhanallah. Lalu, apa yang paling dicintai manusia di dunia? Hartakah? Tidak. Coba kalau yang punya harta dikasih penyakit sama Allah, apakah ia akan terus mempertahankan hartanya? Jawabannya, oh tidak. Mulan aja jamilah bukan jamidong. Sirup aja belewah bukan kadong-dong. Durian aja dibelah bukan dibedong. Lalu, apa yang paling dicintai manusia di dunia? Imam Al-Ghazali berkata, wa'alam anna ahabbal asya'i ilal insani dawamu nafsihi. Ketahuilah bahwa hal yang paling dicintai oleh manusia adalah kelangsungan hidupnya. Apa? Kelangsungan hidupnya. Coba kita buktikan. Demi kelangsungan hidup, orang rela mengorbankan hartanya yang begitu banyak. Ketika sedang sendiri, di jalan yang sepi, pakai mobil Lamborghini, harganya 9M, pakai jam tangan mewah, 20 juta, bawa uang yang banyak, 40 juta, tiba-tiba ada 3 orang begal. Maka ia tidak akan berpikir panjang lagi, langsung menyerahkan hartanya yang dikumpulkan dengan tidak sebentar, dicari dengan tidak mudah. Demi kelangsungan hidup, harta bisa dicari, nyawa tak ada pengganti. Demi kelangsungan hidup, ada orang yang rela mengorbankan anggota tubuhnya. Misalnya ada seorang bapak-bapak yang terkena infeksi di kelingkingnya. Di apanya, Bu? Kelingking. Atau? Cingir ya, di cingirnya. Nah, kena infeksi di cingirnya. Kemudian ia konsultasi ke dokter. Kata dokter, Bapak, supaya infeksinya tidak menyebar ke seluruh tubuh, maka kelingking Bapak harus diamputasi, harus dipotong. Kira-kira Bapak tersebut milik kelingkingnya enggak dipotong, kemudian anggota tubuh yang lainnya terbawa infeksi, bahkan hatinya juga, jantungnya juga, atau kelingkingnya dipotong, kemudian anggota tubuh yang lainnya selamat. Kira-kira Bapak itu pilih yang mana? Kelingking dipotong. Akhirnya kelingking pun hilang, yang penting nyawa tidak melayang, betul? Betul. Demi kelangsungan hidup, sampai ada orang yang rela menggadaikan keimanannya. Ini pernah terjadi di suatu kampung. Ada masyarakat yang rata-rata mata pencahariannya itu membuat boboko. Do you know boboko? Yes, yes, boboko. Boboko itu tempat kejo ya? Iya betul, Bu. Jadi boleh dikatakan masyarakat di kampung tersebut miskin. Datanglah pendeta. Datang pendeta misionaris. Kalau di dalam agama Islam itu ada mubalik, orang yang menyebarkan agama Islam. Mubalik, dai yang menyebarkan agama Islam, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau dalam Kristen ada misionaris. Persis kayak mubalik dan dai. Nah, datanglah misionaris ke kampung tersebut, menawarkan jaminan hidup, menawarkan harta, pakaian. Akhirnya apa yang terjadi? Satu kampung masuk Kristen. Demi kelangsungan hidup, demi terus bisa makan. Alhamdulillah, sekarang kampung tersebut sudah diislamisasikan kembali. Alhamdulillah. Demi kelangsungan hidup, ada orang yang rela mengorbankan kelangsungan hidupnya juga. Malam-malam, sedang gelap, sunyi, senyap, ketayap, mencuri, maling. Itu kalau ketahuan, padahal bisa digebukin sampai mati. Betul gak, Bu? Betul. Kalau kita teruskan berbicara tentang cinta, akan sangat panjang. Karena seorang pakar cinta berkata bahwa cinta merupakan 5 huruf yang membuat masalah tidak ada ujungnya. C-I-N-T-A, cinta. Yang muda punya caranya sendiri untuk membahas masalah cinta. Yang tua juga punya caranya sendiri untuk membahas perkara cinta. Mangga yang kehujanan silahkan nyuhan. Di dalam kitab Mawsu'atun Nadratun Na'im
fi makarimi akhlaqir Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa cinta sesuai dengan objeknya atau yang dicintainya itu terbagi menjadi 3. Berapa, Bu? 3. Yang pertama, mahabbatullahi ta'ala, cinta Allah ta'ala. Yang kedua, mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mahabbatul khalqi, cinta makhluk. Jadi apabila kita ingin cinta, maka cintailah yang 3 tadi. Hadirin, babar. 1. Mahabbatullahi ta'ala, cinta Allah ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah. Cinta kepada Allah adalah makom yang sangat mulia dan sangat tinggi. Betapa besar nikmatnya seorang hamba yang di kolbunya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah artinya kecondongan, kebergantungan, penghambaan di dalam hati yang paling dalam hanya kepada Allah. Allah menjadi nomor 1, Allah adalah segalanya. Orang yang mencintai Allah akan rindu padanya. Orang yang rindu pada Allah akan akrab dengannya. Orang yang akrab dengan Allah akan bahagia dengannya. Orang yang bahagia dengan Allah akan mengabdi padanya. Orang yang mengabdi pada Allah akan terhubung dengannya. Orang yang terhubung pada Allah akan sampai padanya. Orang yang sampai pada Allah akan dekat dengannya. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan banyak tidur, karena petir-petir kesedihan akan menyambarnya bila ia banyak tidur. Lucu. Pajengkeun. Cinta kepada Allah tidak cukup hanya di lisan. Tidak cukup hanya di apa? Di lisan. Sebagaimana kebanyakan anak muda zaman now, I love you embeb, I love you encai. Iya. Cinta tak cukup di lisan, namun harus ada pembuktian. Pembuktian tak cukup pembuktian, namun harus dilaksanakan dengan benar. Cinta kepada Allah ada cara pelaksanaannya, cara pembuktiannya, yaitu dengan 1. Cinta Al-Quran, 2. Cinta Rasulnya, dan 3. Cinta akhirat melebihi dari cinta dunia. 1. Cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran. Ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbul Qur'an, falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an. Fa in ahabba al-Qur'an, fa huwa yuhibbu Allah 'azza wa jalla. Fa innamal Qur'an kalamullah 'azza wa jalla." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah, hendaklah ia memeriksa kecintaan dirinya terhadap Al-Quran. Apabila ia mencintai Al-Quran, maka ia mencintai Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah Azza wa Jal. Diibaratkan seperti teteh-teteh, AA, kalau dapat surat dari pacar atau dari orang yang dicintai, atau mungkin kalau zaman sekarang itu WhatsApp ya, ada pesan masuk, Messenger, DM, WhatsApp masuk, itu rasanya ingin selalu dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi. Begitupun dengan surat dari Allah, ayat suci Al-Quran. Seharusnya kita juga ingin selalu membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi. Dan ingat terus kepada pengirimnya, ingat terus kepada Allah, ingin selalu menyebut-nyebut asma Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka ia akan sering menyebut-nyebutnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Menyebut-nyebut, mengingat-ingat adalah tanda cinta kepada apa yang sering disebut
apa yang sering diingat. Misalnya bapak-bapak sama AA di kampung ini sering membicarakan masalah bola. Di rumah nonton bola. Selesai pertandingan update status tentang bola. Cari berita di koran, di televisi, di handphone, di semuanya tentang bola. Ke warung beli kopi dan rokok sama penjaga warung ngobrol bola. Bahkan sampai makan pun sama bola. Bakso karena berbentuk bola. Berarti bapak-bapak dan yang seperti itu cinta bola. Lihat aja Bu, adik-adik, putra-putri, ibu-ibu, bapak-bapak kalau lagi suka sepeda, yang diobrolnya tuh gak di mana pasti sepeda, betul? Betul. Adik-adik ujang-ujang kalau lagi suka langlayangan, gak di mana pasti yang diobrolin teh langlayangan. Tapi kalau orang yang selalu membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, sungguh ia mencintai Allah dan Rasulnya. Setuju? Setuju. Cara mencintai Allah yang kedua dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk cinta kepada Allah adalah cinta agamanya, cinta Nabi dan Rasulnya, cinta kitab sucinya, dan cinta kepada orang-orang yang mencintainya. Orang yang cinta kepada Allah akan selalu berjuang, berusaha untuk memenuhi segala perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh, berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh, berbuat tidak senonoh, dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. Jika ada yang ngajak ke sini ke sono, ogah gitu loh. Lajengkeun. Cara mencintai Allah yang ketiga. Yang ketiga yaitu dengan cinta akhirat melebihi dari cinta dunia. Bu, ibu-ibu masih hidup, Bu? Masih. Ibu-ibu cinta sama suami ibu? Cinta. Semoga tidak hanya di lisan ya, Bu. Iya. Ibu-ibu sangat mencintai suami ibu. Karena cinta muncul rindu, betul? Betul. Karena rindu harus diobati dengan perjumpaan, betul? Betul. Begitupun orang yang cinta kepada Allah, muncul rindu kepada Allah. Karena rindu harus diobati dengan perjumpaan, maka ia ingin selalu berjumpa dengan Allah. Ingin berjumpa langsung dengan Allah. Meskipun di dunia tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, namun ia berharap besar bisa berjumpa langsung di akhirat kelak. Yarju liqa'a rabbih. Maka orang yang cinta kepada Allah akan mengkedepankan, mendahulukan urusan akhirat yang di sana terdapat perjumpaan dengan Allah. Orang yang mencintai Allah akan selalu memprioritaskan urusan akhirat. Ibadah selalu diutamakan. Misalnya ketika sedang asik-asiknya mendengar musik, ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku. Tiba-tiba terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang cinta kepada Allah akan segera menstop musiknya, menyimpan handphonenya, dan bergegas untuk sholat. Karena sholat urusan akhir. Diibaratkan seperti Kang Dilan yang sedang mabuk cinta oleh Nyi Milea. Teteh tahu Kang Dilan? Tahu. Kang Dilan adanya di mana? Bandung. Kalau Nyi Milea, Jakarta pindah ke Bandung. Iya, pada tahu ya. Ketika Kang Dilan dipanggil oleh Nyi Milea, saking cintanya Kang Dilan ke Nyi Milea,
maka Kang Dilan akan langsung bersiap-siap bergegas menuju Nyi Milea, memenuhi panggilan Nyi Milea. Ia tidak banyak berpikir, tidak berpikir panjang. Ribuan tantangan ia hadapi, jutaan rintangan ia lalui. Duri-duri tajam di jalan pun menjadi bunga-bunga indah baginya. Masya Allah. Tanda cinta seseorang adalah mementingkan siapa yang ia cintai atas segala hal, bahkan atas dirinya sendiri. Jika cinta telah bersemi, maka kerinduan akan muncul untuk sang kekasih hati. Ku menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Tak dem 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 bum bum. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah, bangun tidur teringat padamu, mau kerja teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah. Yeah. Ku bareng. Bajengkeun. Teraskeun. Tadi kapan, Bu? Tadi. Di dalam kitab Mausu'atun Nadratun Na'im fi Makarimi Akhlaqir Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam, bahwa cinta itu terbagi menjadi 3. Yang pertama cinta apa, Bu? Cinta Allah. Yang kedua cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah adalah cinta yang sangat penting setelah cinta kepada Allah. Bu? Hai. Halo. Ibu-ibu pengen tidak masuk surga? Ibu-ibu pengen tidak masuk surga? Tidak. Tidak ada juga pengen masuk surga. Sedangkan untuk masuk surga itu wajib menjadi orang yang dan kita untuk menyempurnakan keimanan wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, tidaklah beriman di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya cinta kepada Rasul. Sampai disebutkan la yu'min. Naon teh? La yu'min. La yu'min kalau secara terjemahannya itu tidak beriman, betul? Betul. Namun maksud dari tidak beriman di situ bukan berarti kafir. Tapi menurut para ulama, tidak kamalul iman, imannya tidak sempurna. Sayang 1000 sayang. Saking pentingnya cinta kepada Rasul harus melebihi dari cinta anak kepada orang tua. Padahal kewajiban anak terhadap orang tua begitu besar. Saking pentingnya cinta kepada Rasul harus melebihi cinta orang tua kepada anak. Padahal kewajiban orang tua kepada anak begitu banyak. Anak dan orang tua yang hubungannya begitu dekat harus lebih cinta kepada Rasul, apalagi kepada orang lain. Juga kepada saudara muslimin muslimat, kita harus cinta kepada mereka, namun tetap diusahakan untuk lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul bisa kita laksanakan dengan 3 cara. Berapa, Bu? 3. Sabaraha? 3. 1. Al-ilmu bisirati, mengetahui seluk-beluk kehidupannya. 2.
ihya sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan 3, iktharus salawatu alaih, memperbanyak salawat kepadanya. Iya setelah Bu. Iklan sebentar ya. Seger. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih fokus? Masih. Ente carangkel Bu? Jujur. Pertama cinta Allah. Yang kedua cinta Rasulullah. Dan yang ketiga cinta makhluk. Cinta apa? Makhluk. Cinta makhluk juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, cinta makhluk yang mendekati kepada perintah Allah, seperti mencintai kedua orang tua, mencintai para ulama, mencintai saudara muslimin muslimat sedunia. Cinta kepada makhluk yang ada kaitannya dengan perintah Allah. Contohnya yang telah dilaksanakan oleh pengantin baru, oleh Haji Milki. Itu memang cinta yang sangat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dari Al-Quran ada dalilnya, dari As-Sunnah atau hadis ada dalilnya. Dari Al-Quran misalnya Quran surat An-Nur ayat 32, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dari hadis misalnya an Al-Qamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa in lam yastati' fa 'alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena hal itu merupakan pengekang bagi nafsunya. Hadis riwayat Bukhari. Tertidup detak jantungku, ser-ser-ser suara darahku. Jika cinta telah berpadu, ada resep yang mestinya harus saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling melengkapi. Saling memperhatikan, saling memaafkan, saling mengingatkan, dan saling membahagiakan. Saling memberi, saling menutupi, saling menghargai, dan saling mensyukuri. Saling menjaga, saling memahami, saling menolong, dan saling membahagiakan. I saw society in the suicide so versus side or society. If two witches would walk to watches, which would what? We thought, but the big bag pack, but the big bag talk, but the big bag pack, but the big bag pack bag. Kubarang. Ibu-ibu sareuring ngartos. Resep Bu. Lajengkeun. Kemudian yang kedua, cinta makhluk yang tidak ada kaitannya dengan perintah Allah. Seperti yang banyak terjadi di zaman now, bobogohan, cabe-cabean. Padahal di dalam kitab suci Al-Quran mau dicari, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk bobogohan. Di dalam kitab hadis pun mau dibolak-balik tidak akan ada satu hadis pun yang menerangkan fadilah cabe-cabean. Ada juga dalil-dalil nakli sebaliknya. Larangan mendekati zina, pacaran termasuk mendekati zina. Anak muda sekarang beralasan, kita orang kan tarupan aja bang. Tapi tarupan zaman sekarang disambung pacaran, padahal belum dihalalkan. Terus bagaimana dong? Tarupan itu hanya sekedar perkenalan. Dari situ disambung dengan pernikahan. Kalau sudah nikah, sah, cinta pun jadi ibadah. Oh, macam tu lah. Saan? Bu, ibu, bu, ibu-ibu pernah ke pom bensin? Pernah. Sering ya? Jalan-jalan Bu. Di sini dekat kan ya ke pom bensin. Nah, coba kalau ke pom bensin ibu perhatikan, di sana ada beberapa larangan. Di dekat tiangnya ada yang ditempel putih, salah satunya putih, warna dasarnya putih. Garis merah melingkar, di tengahnya gambar rokok menyala, kemudian garis
miring merah memotong gambar rokok tersebut. Itu adalah no smoking, dilarang udun. Dilarang udun karena takut meledak, takut ngebeleduk. Kalau sudah ngebeleduk bahaya kan, betul? Betul. Nah, bagi yang sedang saling mencintai, TTTT, AAA, yang sedang saling mencintai namun belum dihalalkan, ada larangannya supaya cintanya tidak ngebeleduk, tidak bahaya, yaitu dengan 4 no. Sabaraha no? 4 no. Ada 4 no, 4 larangan. Yang pertama, no itlaqul basar. No apa, Bu? No itlaqul basar. Itlaqul basar itu artinya mengumbar pandangan. Jadi pandangannya itu tekaupan, atau secara bahasa kasarnya jelalatan. Kebalikan dari itlaqul basar yaitu ghaddul basar. Naon? Ghaddul basar, menjaga pandangan. Dalam Quran surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Di zaman sekarang, sadar tidak sadar kita sering tidak sengaja melihat aurat. Maka inilah pentingnya ghaddul basar, menjaga pandangan, menjaga, menahan atau memalingkan pandangan dari hal yang diharamkan. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidisy Syaitan, Syekh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Ja'alallahu subhanahu al-'ayna mir'atal qalbi. Fa idza ghadda al-'abdu basarahu, ghadda al-qalbu syahwatahu wa iradatahu. Wa idza atlaqa basarahu, atlaqa al-qalbu syahwatahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mata sebagai cerminan hati. Ketika seorang hamba menjaga matanya, maka hati akan menjaga syahwat dan hasratnya. Namun ketika seseorang membebaskan pandangannya, maka hati akan membebaskan syahwatnya. Dari pandanganlah awal terpicu beragam rasa. Misalnya, ibu-ibu, bapak-bapak, TTTT, beberapa hari yang lalu melihat video ledakan dahsyat di mana? Di Lebanon, di Beirut, Lebanon. Ketika melihat korban, ada anak kecil, ada ibu hamil, kita langsung merasa prihatin. Melihat muncul rasa prihatin. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak melihat putra-putrinya hafidz Quran, langsung terharu, bahagia, betul? Betul. Ibu-ibu, bapak-bapak melihat Ilal yang lagi puasa, langsung pengen iftar. Soalnya Ilal manis. WK. Dari pandanganlah terpicunya berbagai kemaksiatan. Dari mata turun ke hati, muncul syahwat tak terkendali, setan semangat mengipasi, akhirnya maksiat pun terjadi. Begitupun dikatakan dalam sebuah syair di dalam kitab Mawsu'atur Rawa'i wa Syi'rul Arabi, kullul hawadithi mabda'uha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasghari syarari kam nadratin fatakat fi qalbi sahibiha fatkas sihami bila qausin wala watari. Semua petaka bermula dari pandangan, dan sebagian besar siksa neraka bermula dari keburukan yang kecil. Berapa banyak pandangan yang langsung merasuk ke dalam hati seseorang, amat cepat laksana anak panah yang lepas dari busurnya. Sekarang banyak lelaki yang malah sengaja melihat-lihat wanita dengan alasan cuci mata. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita kalau tidak sengaja melihat aurat untuk segera memalingkan pandangan. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaati fa amarani an asrifa basari. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba, tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku untuk segera memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Lihat dong santri, ketika melihat aurat langsung memalingkan pandangan. Astagfirullah. Masih ada. Masih ada. Malah nambah. Berang-berang makan berkat. Berangkat. Jangan sampai jadi lelaki genit. Kelakuan amit-amit, suka godain cewek di gang sempit, suka mandangin cewek puluhan menit, disuruh jaga pandangan sulit, disuruh istighfar amat rumit, kalau ada gadis sendirian langsung nguntit, kalau terciduk terbirit-birit, kalau dipergoki berkelit-kelit, baru dikasih senyum sedikit, langsung nyolok-nyolek kulit, kalau dicuekin emosi selangit, wajar kalau dapat perlakuan pahit, dihimpit, dicabit, dicubit, digigit. Tak boleh diikuti. Macam tu, tak boleh diikuti. Lajeng ke baru no yang pertama. Kemudian no yang kedua, no tabarruj. Non bu? No tabarruj. Ibu-ibu terang tabarruj. Tabarruj itu kalau secara bahasa menampakkan. Namun yang dimaksudkan di sini menampakkan aurat. Apa bu? Menampakkan aurat. Ada juga yang dandan semenor-menornya, pakai perhiasan serenjem-renjemnya, keluar rumah demi menarik perhatian para lelaki. Itu pun digolongkan termasuk kepada tabarruj. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruj sebagaimana tabaruj orang-orang jahiliyah dulu. Dengan bertabarujnya seseorang wanita kemudian dilihat oleh lawan jenis, dilihat oleh lelaki, dari mata turun ke hati, dari hati entah turun kemana, berbahaya. Tabarruj, menampakkan aurat hanyalah mengumpulkan dosa. Maka jangan bangga jika ada di antara kita dengan bangganya memiliki tubuh yang diidamankan oleh para pria, menampakkan aurat ke sana kemari, dilihat oleh banyak laki-laki, itu bisa menjadi dosa bagi dirinya. Apalagi misalnya kalau dipoto menampakkan aurat, atau pakai bajunya yang minim sehingga aurat terlihat, difoto, di-share di media sosial, dilihat oleh ribuan orang, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan, itu bisa menjadi dosa jariah. Teteh-teteh lagi makan, padahal bukan lagi maksiat, lagi makan, tapi catatan dosanya terus nambah. Dari mana? Foto tadi, fotonya menampakkan aurat. Teteh-teteh lagi jalan, padahal jalannya ke sekolah, bukan jalan ke tempat maksiat, tapi catatan dosanya terus bertambah. Dari mana? Foto tadi, fotonya menampakkan aurat. Maka jika ada di antara kita yang masih suka menampakkan aurat, segera tutup auratnya, hapus foto-fotonya, bertaubat, Allah pasti mengampuni. Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik lebih cantik kalau menjaga akhlak. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik. Cantik lebih cantik kalau tutup aurat. Cantik, 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 cantik kok. Lanjutkan. Ibu-ibu masih semangat bu? Masih cenghar? Tadi no yang keberapa? Kedua. Sekarang berarti no yang ketiga. No bersentuhan dengan selain mahram, karena efeknya bisa saja menghantarkan pada perzinahan. Contohnya ketika AAA
dan tete-tete sedang main di tempat rekreasi. Pokoknya sedang asik, sedang happy, suka-suka, senang-senang, sibuk, paciwe. Sak, 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 sak. Tangan AA menyentuh tangan Teteh. Kata si AA, aduh meni lemes. Dari hal seperti itu saja setan langsung membisiki. Langsung membukakan pintu maksiat yang sangat lebar. Bisa saja langsung minta nomor janjian. Naudzubillah jika terjadi perzinahan. Naudzubillahi min dzalik. Cek beja ti jurig eta budak lalaki teh kasogot parabot bati ulin peuting. Cek beja ti jurig eta budak awewe teh bare padaharan bati ulin peuting. Tenenonet nu matak oge ulah osok ulin peuting sabab peuting loba jurig nyiliwuring bisi ti pelesak tuluy dikakesak matak oge ulah osok ulin ulah osok ulin ulah osok ulin peuting bisi kasogot parabot dapur. Kecuali kalau ulin peutingnya seperti ini, ke pengajian, ke acara yang positif, tapi tetap harus dalam pengawasan dan jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Kemudian yang keempat, kasabaraha? Kaopat. Khalwat, dilarang berdua-duaan dengan selain mahram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah di antara kalian berduaan dengan seorang wanita atau dengan selain mahram, karena yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai syaitan menjadi orang yang ketiga, Syekh Al-Munawi rahimahullah di dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau menyatakan bahwa syaitan itu menjadi penengah di antara yang berdua-duaan. Jadi bukan berarti ketika ada yang bobogohan, dua-duaan, mojok, datang seseorang, nah syaitan. Bukan berarti seperti itu. Tapi ketika ada yang dua-duaan, setan itu sudah hadir di tengahnya. Sudah hadir, cuman gak kelihatan. Sudah hadir di tengahnya, membisikkan ke kanan, ke kiri, supaya syahwatnya makin menggejolak, dan na'udzubillah supaya terjadi perzinahan. Hati-hati, waspadalah, waspadalah. Syaitan siap menggoda manusia 24 jam, bagaimanapun. Baik khalwat mukhaffafah yang terlihat orang lain namun percakapan keduanya tidak diketahui, ataupun khalwat mughalladhah yang sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Kapanpun, baik siang ataupun malam, dimanapun, baik outdoor ataupun indoor, pasti yang ketiganya syaitan. Memang khalwat di suatu tempat terasa nikmat. Mojok dua-duaan di tempat sepi terasa nikmat, karena tidak ada yang mencegah dan mengganggu. Dem 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 dem. Aman, aman, aman. Pak aman. Sepandai-pandai tupai meloncat, pasti jatuh juga. Hati-hati dengan pergaulan, jika bebas, bablas. Jangan asal nikmat, tapi ingat rasa menyesal yang menyusul. Teng 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 teng, wow, kamu ketahuan sedang pacaran dua-duaan, itu dilarang. Wow, kamu belum nikah, belum halal sah, dihibah ogah, putusin aja ya. Tak boleh diikuti, macam tuh tak boleh diikuti.
Itu tadi 4 bagi yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah pun larangan ini masih berlaku. Namun antara suami istri dihalalkan, saling memandang dihalalkan, melihat aurat pun dihalalkan, berdua-duaan dihalalkan, dan saling bersentuhan pun dihalalkan. Hadirinnya dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita cinta Allah, Rasulullah, dan cinta makhluk karena Allah. Cinta dunia lupa akhirat, cinta gedung mewah lupa kuburan, cinta perhitungan harta lupa perhitungan amal, cinta hidup lupa mati, terlalu cinta ciptaan lupa pencipta. Kemudian Ilal mohon doanya untuk keluarga besar Sahibul Hajat, juga untuk kita semua. Di antara kita mungkin ada yang sedang sakit, tertimpa musibah, atau memiliki suatu hajat. Kita berdoa, kita niatkan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Kalau ada yang mau silaturahim bersama Ilal di media sosial, boleh di Instagram. Instagramnya @ilalaksi. @ilalaksi. Atau YouTube-nya jangan lupa subscribe ya, Ilal Channel. YouTube-nya Ilal Channel. Atau silaturahim di Twitter boleh. Twitternya @ilal_aliasa, @ilal_ilyasa. Oke Bu? Oke. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.